Halo pecinta sepak bola Indonesia, jumpa lagi di Berita Timnas. Kali ini kami akan menyajikan berita sepak bola Indonesia pilihan untuk Anda. Namun sebelum lanjut jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita sepak bola Indonesia terupdate. Marcelino Ferdinand terancam absen bela Timnas Indonesia U19 sampai akhir Piala AFF. Timnas Indonesia U19 bermain imbang 0-0 melawan Timnas Thailand U19 tadi malam. Dalam pertandingan ini, bintang Timnas U19 Indonesia Marcelino Ferdinand mengalami cedera yang cukup serius. Bahkan pelatih Sintayong memprediksi jika Marcelino Ferdinand akan absen memperkuat Timnas Indonesia U19 hingga berakhirnya Piala AFF U19 2022. Marcelino tidak bisa main sepertinya sampai akhir turnamen ini. Feeling saya tidak baik, tapi harus dilihat juga hasil pemeriksaan nanti di rumah sakit, kata Sintayong. Cederanya Marcelino Ferdinand tentu jadi kerugian buat Timnas Indonesia U19. Sebab Marcelino Ferdinand adalah pemain penting di skuad Timnas U19. Apalagi Timnas U19 masih menyisakan 2 laga lagi di grup A melawan Filipina dan Myanmar. Penyerang Timnas U19 melempem, Sintayong kritik sistem pembinaan usia muda. Pelatih Timnas Indonesia U19 Sintayong menyampaikan rasa frustasinya terkait sulitnya mencari penyerang berkualitas untuk skuad Timnas Indonesia di berbagai level kelompok umur maupun senior. Hal itu disampaikan Sintayong setelah Timnas Indonesia U19 ditahan imbang Thailand tanpa gol di Piala AFF U19 2022 tadi malam. Hasil itu membuat Timnas Indonesia U19 sudah mencatatkan 2 hasil imbang tanpa gol dalam 3 pertandingan terakhir. Sejauh ini, Timnas Indonesia U19 memang jadi salah satu tim di grup A dengan produktivitas gol cukup baik. Timnas U19 Indonesia tercatat telah melesakkan 7 gol dalam 3 laga. Namun 7 gol itu semuanya diciptakan ketika Timnas Indonesia U19 menghadapi Brunei, yang di atas kertas menjadi tim terlemah di grup A. Atas dasar itu, Sintayong mengatakan dirinya kesulitan untuk menemukan striker berkelas yang tajam di depan gawang. Hal itu Sintayong anggap karena hasil dari pembinaan usia muda yang kurang maksimal, di mana perbaikan itu merupakan tanggung jawab PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Nasional. Kami memang memiliki masalah penyelesaian akhir. Seharusnya masalah ini diselesaikan dengan keberadaan sistem pembinaan sepak bola muda berkualitas yang dapat menghasilkan penyerang-penyerang yang baik, kata Sintayong. Media Vietnam puji ketahanan stamina Timnas Indonesia U19 saat imbang lawan Thailand. Pertandingan Timnas Indonesia U19 melawan Thailand U19 menjadi sorotan media Vietnam. Kebugaran fisik anak asuh Sintayong mendapatkan pujian. Meski bermain imbang melawan Thailand U19, skuad Garuda Nusantara terus tampil menekan. Media Vietnam pun bahkan sampai memuji usaha keras yang dilakukan anak asuh Sintayong. Kecepatan pertandingan Timnas Indonesia U19 versus Thailand U19 terlihat setelah peluit dibunyikan. Thailand U19 harus bertahan. Timnas U19 Indonesia punya banyak peluang bagus, tapi tidak berbuah jadi gol, tulis media Vietnam. Kebugaran fisik Timnas Indonesia U19 pun diakui dan mendapatkan pujian oleh media Vietnam. Kebugaran pemain Timnas Indonesia U19 masih cukup produktif, tapi itu belum cukup untuk tuan rumah merobohkan Thailand. Pertandingan berakhir imbang, kata media Vietnam. Adapun Timnas Indonesia U19 harus turun ke posisi 4 klasemen sementara grup A Piala AFF U19 2022, dengan koleksi 5 poin. Sedangkan tim Thailand U19 ada di urutan kedua dengan koleksi 7 poin.